Selamat malam, Bapak Ibu Majelis, Bapak Ibu ada Bapak Gembala, Pak Pendeta. Selamat malam, Bapak Ibu Jemaat. Selamat malam. Malam ini kita akan melaksanakan ibadah rumah tangga yang akan dipimpin oleh Ibu Penetua Elvi untuk kantor dan pemusiknya dari keluarga Bapak Penetua Rio. Dan sebelum kita mulai, saya langsung ada informasi singkat terkait dengan ibadah yang akan dilakukan pada minggu depan. Ada 3 informasi. Yang pertama itu ibadah Minggu 5 Juli 2020, ibadah pagi pukul 08.00 di gereja dan bisa mengikuti ibadah dari rumah melalui Zoom. Ibadah sore pukul 16.00, untuk ibadah sore tidak disediakan media Zoom. Ibadah pagi dan sore akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Budianto Silitonga. Yang kedua, ibadah PW melalui aplikasi Zoom akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 3 Juli 2020 jam 19.00 WIB. Pelayan firman Bapak Pendeta Dr. Budianto Silitonga. Temanya rahasia hidup bahagia yang diambil dari Pengkhotbah 8 ayat 9 sampai 17. Adisum akan dibagikan melalui WA Group Wanita Pok Citra Grand. Yang ketiga, pemilihan majelis tahap kedua. Formulir pemilihan majelis tahap kedua sudah diedarkan. Jemaat dapat memilih 10 orang dari 25 orang calon untuk masuk ke tahap selanjutnya untuk menetapkan 6 orang majelis. Formulir akan ditutup tanggal 15 Juli 2020. Mohon dukungan doa dan partisipasi jemaat. Itu sekilas informasi yang bisa kami sampaikan. Ibadah kita mulai dengan saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita patut memuji kebesaran namanya karena kasih-Nya saat ini kita tetap berada dalam sukacita dan bisa menggunakan media online Zoom untuk beribadah. Marilah kita bersyukur dan menyiapkan hati untuk bersekutu bersama, kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Nyanyian jemaat, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mari kita nyanyikan. Kasih Allahku sungguh telah Tuhan, bagi kau dan aku tak ada kasih seperti kasih-Mu. Suaranya bagaimana?
Nanti kita waktu ibadah pasti begini lagu-lagu yang baik. Terima kasih atas pujiannya Pak Penetua dan keluarga. Mari kita mempersiapkan diri untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kasih setiamu pada hari ini, kesempatan malam ini. Tuhan Yesus masih mengumpulkan kami untuk bisa melakukan ibadah rumah tangga melalui fasilitas Zoom. Biarkan ibadah yang akan kami lakukan ini, Tuhan Yesus ikut campur tangan supaya mulai dari awal sampai akhir itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Litani Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 kita baca secara bergantian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Kesaksian pujian akan dibawa oleh Bapak Tumbuh Silahi dan keluarga. Kami persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Pok Citra Grand yang kami kasihi. Puji Tuhan, pada malam hari ini kami akan mempersembahkan kesaksian pujian. Namun sebelumnya saya sampaikan pengantar dari pujian ini. Bapak Ibu, pujian yang kami sampaikan ini juga termasuk pengalaman pribadi saya, terutama dalam 9 tahun terakhir, di mana mungkin Bapak Ibu bisa melihat saya mungkin berjalannya tidak sempurna karena waktu itu saya operasi pasca lumbal yang pada saat itu saya sudah divonis oleh dokter setelah pasca operasi itu sudah lumpuh. Tapi puji Tuhan, saya selalu terus berharap kepada Tuhan, terus berjuang sehingga Tuhan memberikan pemulihan kepada saya, dan di tengah saya juga setelah majelis di Pok Citra Grand, pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam hidup saya. Di tengah pandemi COVID ini juga saya selalu berusaha untuk terus berjuang, menjaga kesehatan, dan saya berusaha untuk tetap olahraga jalan pagi. Di setiap saya melangkah jalan pagi itu, pujian ini juga sangat menguatkan saya. Kita puji Tuhan, saya akan membawakan persembahan pujian ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Hari esok, langkahku tegap, bukan surya yang harapkan, karena surya akan menyala. Tiada gelisah akan masa menjelang,
berjalan serta Yesus, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah berjalan, dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkah. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Terima kasih pujiannya Pak Tumbur. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyian menyambut firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Dia menuntutku, dia yang benar, bukan karena
Pelayanan Sabda Tuhan oleh Penetua Elvi, kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu. Selamat malam. Shalom. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam ibadah rumah tangga kali ini walaupun hanya melalui media Zoom. Kita mengucap syukur untuk itu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita persiapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami selalu tertuju kepada firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang Kau taburkan melalui hamba-Mu ini, Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Tuhan, kami tahu bahwa saat ini kami menggunakan media Zoom, banyak kendala-kendala yang akan terjadi, kendala teknis. Bapak tolong supaya semuanya dapat berjalan baik. Dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan, biarlah firman-Mu boleh didengar oleh setiap orang yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati dan urapi juga hamba yang akan menyampaikan. Hamba hanya manusia yang terbatas di hadapan Engkau, tapi hamba percaya bahwa Engkau akan mampu memampukan hamba untuk menyampaikan apa yang ingin Engkau hamba sampaikan kepada jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, layakkan kami, ampunkan segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Baik, firman Tuhan dalam ibadah. Terdengar jelas. Dengar ya. Ibadah kali ini diambil dari Pengkhotbah 8, ayat 2 sampai 8. Kita tahu bahwa beberapa hari ini dalam renungan yang dibagikan di grup jemaat kita sudah membaca kitab Pengkhotbah, dan kali ini kita sampai ke Pengkhotbah 8, dan yang diambil adalah Pengkhotbah 8 ayat 2 sampai 8. Lembaga Alkitab memberikan judul Kepatuhan kepada Raja, tetapi dalam ibadah kali ini judulnya adalah sikap kita terhadap pemerintah. Saya akan bacakan Pengkhotbah 8 ayat 2 sampai 8. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya, apakah yang baginda buat? Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan, karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi, karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kepastikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melihara. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, juga adik-adik yang sekarang ada di ibadah kali ini, seperti kita tahu, kitab Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo. Ia adalah seorang raja yang terkenal karena ia meminta hikmat dari Tuhan. Kitab Pengkhotbah berisi juga ajaran-ajaran dan penuntun bagaimana supaya kita hidup sebagai orang yang berhikmat. Pada bacaan kita malam ini, Pengkhotbah mengajak kita sebagai orang yang berhikmat untuk patuh kepada atau pemerintah. Ada beberapa poin yang bisa menjadi perenungan buat kita sebagai pengikut Kristus, sebagai warga negara, bahkan sebagai jemaat
di mana kita berada saat ini. Poin yang pertama adalah mengapa kita harus patuh kepada pemerintah atau raja yang disebut dalam khotbah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa melihat dalam Perjanjian Baru, yaitu Roma 13, ayat 1 sampai 7. Saya akan bahas mulai dari ayat yang pertamanya. Dalam Roma 13 ayat yang pertama, tertulis, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Dengan demikian, membaca ayat tadi kita paham bahwa pemerintah itu berasal dari Allah. Jadi siapapun yang memerintah saat ini, baik itu presiden maupun kepala daerah, dan semua jajarannya itu berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa saya dulu tidak memilih dia, buat apa saya takut kepadanya? Atau jadi siapapun yang memimpin, apakah dia orang yang tidak seiman dengan kita percaya bahwa dia itu berasal dari Allah. Dan Allah yang menetapkannya menjadi pemerintah saat ini. Kemudian dalam ayatnya yang kedua, Roma 13 ayat 2, dalam Perjanjian Baru tadi, tertulis, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Artinya apa? Bahwa melawan pemerintah berarti melawan ketetapan Allah. Karena Allah yang menetapkan tadi, Allah juga yang menuntut kita untuk menaatinya. Kalau kita tidak taat, maka siap-siaplah untuk menerima hukumannya. Kemudian di Roma 13 ayat 3 juga dikatakan, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Jadi ada yang pepatah yang mengatakan, berani karena benar, takut karena salah. Artinya kalau kita berbuat baik, kita tidak perlu takut. Bahkan kita akan menerima pujian dari pemerintah. Kemudian di ayat yang keempat dikatakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Itu firman Tuhan. Jadi dikatakan bahwa pemerintah adalah hamba Allah. Kita sering mendengar kata hamba. Sering ada dalam pengumpulan sumbangan tertulis hamba Allah. Biasanya kita memikirkan hamba Allah ini adalah pendeta, pelayan Tuhan, kiai, pokoknya yang berkecimpung dalam keagamaan. Padahal kita semua adalah hamba Allah. Hamba dalam Alkitab sama artinya dengan budak. Dulu budak diperjualbelikan oleh tuannya. Maka hidup seorang hamba ditentukan oleh tuannya. Hamba adalah orang yang sepenuhnya taat kepada tuannya. Oleh karena itu, setiap keputusan atau peraturannya harus tunduk kepada peraturan tuannya. Di sini dikatakan bahwa pemerintah adalah hamba Allah. Artinya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau setiap perintahnya harus tunduk kepada tuannya. Tuannya siapa? Yaitu Allah sendiri. Itu artinya bahwa dia adalah hamba Allah. Dan kita dari ayat tersebut dibilang bahwa hamba Allah untuk kebaikanmu. Jadi pemerintah menetapkan Allah adalah untuk kebaikan kita juga. Dengan demikian semua kebijakan, semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus kita pahami bahwa itu adalah untuk kebaikan warganya, untuk kebaikan kita. Contohnya dalam masa pandemi ini, banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan sebenarnya untuk memutus mata rantai virus corona. Jadi bukan hanya dalam kehidupan sosial ekonomi, banyak kebijakan dikeluarkan
dalam masa pandemi ini, bahkan dalam beribadah pun, pemerintah meminta kita untuk melaksanakan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya semuanya ini bertujuan untuk kebaikan kita semua. Seperti ayat tadi katakan, bahwa pemerintah ditetapkan Allah untuk kebaikan kita juga. Itu firman yang mengatakan seperti itu. Artinya kita ikuti peraturan itu semuanya adalah untuk kebaikan kita. Jadi dengan harapan kalau kita mengikuti apa yang terjadi pada saat pandemi ini, begitu banyak protokol kesehatan, itu semuanya adalah untuk kebaikan supaya kita bisa berangsur-angsur hidup normal kembali. Pemerintah membuat peraturan harus ditaati oleh warganya, bukan untuk kepentingan mereka, tapi untuk kepentingan rakyatnya untuk hidup aman dan sejahtera. Pemerintah harus mempunyai hikmat, seperti kata Salomo bahwa semuanya harus ada hikmat, demikian juga pemerintah. Pemerintah harus mempunyai hikmat untuk menetapkan aturan-aturan dan tindakan-tindakannya. Tidak usah jauh-jauh ya, dalam kehidupan berjemaat saja, kita butuh aturan-aturan dan pedoman yang seharusnya diikuti untuk menghindari hal-hal yang tidak diingini dan untuk keteraturan dalam pelayanan. Baik itu, semuanya ada diatur dalam pedoman kerja. Jadi ada bagaimana memilih gembala, pemilihan majelis, semuanya itu sudah teratur di dalam pedoman kerja POK. Itu baru gereja POK yang kecil. Bagaimana dengan negara kita yang besar? Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang untuk menata hidup kita supaya aman dan tentram. Itu adalah poin yang pertama. Mengapa kita tadi harus patuh kepada raja. Poin yang kedua adalah bagaimana sikap kita, apa kewajiban kita kepada pemerintah. Yang pertama adalah taat dan melakukan kewajiban. Dalam Pengkhotbah 8 ayat 3 yang kita baca tadi, ada tertulis, janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Artinya, jika ada yang kita rasa tidak sesuai atau tidak benar, jangan tergesa-gesa meninggalkan raja. Itu yang dikatakan oleh pengkhotbah. Kita harus mencari waktu yang tepat untuk pergi dari hadapannya. Sebagai orang yang berkhidmat, kita tidak bisa pergi dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kalaupun ada aturan yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau kita rasa tidak sesuai, tidak benar, jangan langsung memalingkan diri, artinya tidak tergesa-gesa. Kita harus memahami segala sesuatu ada waktunya. Itu tertulis tadi di Pengkhotbah 8 ayat 6. Segala sesuatu ada waktunya. Dalam Pengkhotbah 10 ayat 4 juga tertulis, demikian ya, 10 ayat 4. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Jika kemarahan penguasa bangkit terhadapmu, jangan meninggalkan tempatmu, sebab ketenangan dapat membatalkan pelanggaran-pelanggaran besar. Itu kata firman ya. Jadi artinya jika kita berhikmat, kita diminta untuk hati-hati dalam bertindak. Orang bijak tahu bahwa semua ada waktunya. Ada waktu untuk pengadilan dunia, dan bahkan tahu juga bahwa suatu saat nanti ada pengadilan atas seluruh dunia. Pengadilan atas semua orang, termasuk juga pengadilan atas pemerintah. Ini yang dinamakan pengadilan Tuhan. Jadi di dunia tidak ada aturan yang lebih tinggi dari aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, kecuali aturan atau hukum Tuhan. Dalam Perjanjian Lama di Kitab Keluaran ada kisah pada saat Israel waktu itu setelah mereka kembali ke Mesir, mereka bertambah terus dengan jumlah yang semakin banyak sehingga raja memerintahkan untuk menindas mereka. Pertama raja memerintahkan untuk menyuruh mereka kerja paksa. Tapi ternyata semakin ditindas, mereka semakin banyak. Akhirnya raja memerintahkan bidan-bidan yang ada di sana, bidan-bidan yang untuk membantu melahirkan, dia meminta supaya semua anak
yang lahir, yang laki-laki dibunuh. Tapi kalau anak perempuan dibiarkan hidup. Itu perintahnya kepada bidan-bidan itu. Tapi ternyata bidan-bidan itu adalah orang yang takut akan Allah. Mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh raja dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya, mengapa kamu berbuat demikian? Mengapa yang laki-laki, bayi laki-laki dibiarkan hidup? Bapak Ibu tahu apa jawaban bidan-bidan itu? Mereka mengatakan, perempuan Ibrani itu sangat kuat, lebih kuat dari perempuan Mesir. Sebelum kami datang, sebelum bidan-bidan datang, mereka sudah bersalin. Itulah jawaban orang yang berhikmat. Nah, setelah itu maka ditulis juga di dalam kitab Keluaran, setelah itu Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu dan membuat mereka berumah tangga. Ternyata hadiahnya berumah tangga. Mungkin zaman dulu bidan-bidan susah nyari jodoh ya, jadi berumah tangga itu dianggap sebagai hadiah gitu ya dari raja. Kemudian dalam Perjanjian Baru juga dikisahkan dalam para rasul dikatakan bahwa Petrus dan Yohanes disidang karena mereka bersaksi tentang Yesus pada waktu itu. Kemudian apa jawaban Petrus dan Yohanes waktu itu waktu disidang? Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Akhirnya mereka pun dibebaskan. Tuhan Yesus sendiri pun mengajarkan kita untuk taat kepada pemerintah. Di Matius 22 dikisahkan bagaimana Yesus dicobai oleh orang Farisi dengan pertanyaan tentang membayar pajak. Sebenarnya itu hanya cobaan aja, jebakan. Dan Yesus meminta mata uang dari orang itu, kemudian bertanya, gambar siapakah yang ada di mata uang ini? Dan dijawab, gambar dan tulisan Kaisar. Dan Yesus pun berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi, mari kita tetap berbuat baik, taati peraturan, melakukan semua kewajiban kita sebagai warga negara, bayar pajak, bayar PBB, bayar BPJS, ya kalau pajak bisa ke Pak Rio itu orangnya. Nah, kemudian kita lihat dalam 1 Petrus 3 ayat 13 dikatakan, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Jadi kembali lagi, kita tetap melakukan perintah peraturan pemerintah itu, kalau semuanya itu sesuai dengan hukum Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita tahu aturan Tuhan seperti apa? Ya, mari kita baca Alkitab, baca firman Tuhan. Rajin membacanya supaya kita mengerti. Kalau ada peraturan pemerintah yang salah, kita tahu bahwa di firman tidak seperti itu, firman seperti ini. Jadi saya mengajak kita untuk baca Alkitab dengan tekun. Tadi Pak Maseo di depan sudah mengajak kaum Bapak untuk belajar Alkitab. Puji Tuhan ya kalau itu bisa berlangsung. Itu sikap yang pertama, artinya kita taat dan melakukan kewajiban kita. Sikap kita yang berikutnya adalah berdoa untuk pemerintah. Mungkin Bapak Ibu juga jemaat juga sudah memperhatikan setiap hari Minggu di dalam doa syafaat di gereja kita selalu mendoakan pemerintah. Ya, karena apa kita mendoakan pemerintah itu ada tertulis ya. Di dalam Timotius 2 ayat 1-2 tertulis. Seperti ini saya bacakan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi kita naikkan doa itu adalah supaya kita hidup tenang, supaya pemerintah bisa menjalankannya dengan baik dan kita hidup tenang. Baru-baru ini di TV saya melihat ada duta besar dari Saudi Arabia itu waktu baru mulai masa-masa lockdown waktu itu, saya lihat banyak himbauan dari pemerintah untuk tidak beribadah waktu itu karena banyak
Masih banyak masjid yang buka waktu itu. Jadi banyak orang beribadah di masjid. Kemudian duta besar ini mengatakan bahwa di Arab Saudi itu mereka sudah patuh, tidak ikut sembahyang, tidak beribadah masjid karena memang diminta oleh pemerintah. Mereka taat sekali sama pemerintah, itu yang diucapkan oleh duta besar itu. Kemudian ada tambahan dari dia. Dan mereka orang Arab Saudi ini mendoakan pemerintahnya. Nah, dalam hati saya langsung celetuk. Wah, Bapak ini tidak tahu kalau seluruh gereja di Indonesia setiap minggu berdoa untuk pemerintahnya. Jadi luar biasa sebenarnya kita orang Kristen. Kita selalu mendoakan pemerintah dan itu ternyata firman Tuhan. Ada di dalam firman. Ya. Itu yang poin yang kedua. Kita berdoa untuk pemerintah. Poin yang ketiga dari bacaan kita adalah berjaga-jagalah. Ya, ini dikatakan dalam Pengkhotbah 8 ayat 7. Jadi ayat yang kita baca tadi, nas kita baca tadi, saya bacakan ayat yang ke-7. Sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi. Karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi. Jadi tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi kepada pemerintah. Siapa yang dapat mengetahui bahwa dalam masa pemerintahan Jokowi ini dia akan menghadapi masalah yang begitu besar, masalah COVID, karena itu tidak ada diketahui siapa-siapa, tiba-tiba muncul aja. Dia mungkin tidak akan tahu juga, semua orang tidak akan tahu. Dalam 1 Tesalonika juga dikatakan, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti akan luput. Itu kalau tahu. Tapi kan ternyata kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi kepada kita, apa yang akan terjadi kepada pemerintah, kita tidak tahu. Kita hanya dapat berjaga-jaga dan berdoa. Ya. Karena itu, baik pemerintah maupun kita diminta untuk berjaga-jaga. Itu juga disebutkan di dalam firman Tuhan. Manusia sangat terbatas. Tidak tahu kapan akan mati, tidak tahu akan perang berakhir, tidak tahu kapan pandemi berakhir. Manusia tidak kuasa atas kehidupannya. Itu yang tertulis dalam ayat terakhir yang kita baca tadi. Saya bacakan Pengkhotbah 8 ayat 8. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Tidak seorang pun berkuasa atas roh, atau untuk menahan roh. Tetapi Tuhan Yesus tahu kapan dia akan mati dan kapan dia akan bangkit. Dia katakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Itu kata firman. Hanya dia yang tahu kapan dia mati dan kapan dia bangkit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, akhirnya saya mengajak kita semua sebagai pribadi, sebagai keluarga, ataupun sebagai jemaat, terlebih lagi sebagai pengikut Kristus. Pada saat ini, pada masa pandemi, mari kita taati pemerintah. Kita tunjukkan kepada bangsa ini bahwa orang Kristen adalah orang yang berhikmat. Dengan demikian, kita taat, hormat, dan menghargai pemerintah. Dengan taat kepada pemerintah, kita pun akan hidup tenang dan berharap pandemi ini segera berlalu. Itu yang menjadi doa dan harapan kita semua. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan menutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh mengerti apa tanggung jawab kami dalam kehidupan kami berjemaat, kehidupan kami berkeluarga di tengah-tengah bangsa ini. Agar kami boleh taat kepada pemerintah yang ada saat ini, agar kami boleh memahami dan menghargai, menghormatinya. Biarlah juga Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada kami semua, terlebih kepada pemerintah Tuhan, sehingga mereka tahu apa yang terbaik mereka lakukan untuk ketenangan kami, kehidupan kami damai, dan kami boleh beribadah dengan baik.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hari lepas hari ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih atas pelayanan firman-Nya, Ibu Penatua Elvi. Nyanyian sambutan dari PKJ 255, firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu saat perasaan Ya. Untuk lagu selek. Suaranya hilang. Jiwaku, firman-Mu Tuhan, kupegang selalu. Terima kasih. Doa syafaat akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Tini. Yang persilakan. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita naikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Tinggi, Bapa yang kami puji dan kami sembah serta kami muliakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang memperhatikan seluruh kehidupan kami, membimbing kehidupan kami dan menuntun kami untuk semakin hari hidup di dalam kebenaran firman-Mu dan semakin mengenal Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, pada malam hari ini kami bersyukur untuk ibadah rumah tangga yang Tuhan izinkan kami laksanakan melalui media Zoom. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah melalui media ini pun kami tetap bersekutu dan memuji memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk Ibu Penatua Elvi yang telah Tuhan percayakan dan Tuhan pakai untuk memberitakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah firman itu semakin hari kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan juga untuk Ibu Penatua Elvi dalam kehidupannya hari lepas hari, dalam pelayanannya, biarlah Tuhan berkati senantiasa dan Tuhan pakai secara luar biasa. Untuk seisi keluarganya juga Tuhan pelihara senantiasa, anugerahkan kesehatan yang melimpah dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa yang baik. Pada malam hari ini juga kami bersyukur dan kami menaikkan syafaat untuk keluarga-keluarga, terkhususnya untuk keluarga Bapak Arif Cahyono. Kami berdoa untuk seisi keluarganya, kami percaya Tuhan ada bersama dengan mereka, memelihara kehidupan mereka, serta menganugerahkan kesehatan yang melimpah senantiasa. Kami berdoa untuk Oma Margaret dalam masa tuanya, biarlah Tuhan memberkati dan Tuhan yang memiliki rencana di atas segala sesuatu, berikan sukacita dan juga iman yang tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, begitu juga kami berdoa untuk keluarga Ibu Alina Lebelau. Kami berdoa supaya Tuhan menganugerahkan kesehatan, kekuatan bagi hamba-Mu, dan juga untuk anak kekasih Kevin, biarlah Tuhan memimpin hidupnya dalam masa mudanya. Tuhan tuntun sertai dan pimpin dia untuk semakin hari semakin dekat bersama dengan Tuhan. Pelihara kehidupan mereka dan juga anugerahkan sukacita yang berlimpah, dan hidup mereka kami percaya ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk keluarga Bapak Herman Purba, juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Untuk Pak Herman sendiri yang masih dalam pekerjaan, sedang berlayar,
Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengannya, dimanapun dia sedang melakukan pekerjaannya. Tuhan pimpin sertainya, dan Tuhan anugerahkan kesehatan senantiasa. Jauhkan hamba-Mu dari setiap mara bahaya dan kecelakaan sekalipun kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Ibu Vero juga berserta dengan anak-anak dan Stephen, Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari, anugerahkan kesehatan yang berlimpah. Masa pertumbuhan Stephen dan juga Christian, Tuhan memberkati, biarlah mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk keluarga Bapak Monri Napitupulu. Kami berdoa untuk isi keluarga ini, Tuhan anugerahkan kesehatan senantiasa. Pak Monri dalam pekerjaannya, Tuhan berkati. Ibu Aurora juga Tuhan pelihara senantiasa. Untuk buah hati mereka Jovanka, Tuhan memberikannya kesehatan senantiasa dalam masa pertumbuhannya. Kami percaya Tuhan menuntunnya dan juga menjadikannya anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan doa kami untuk keluarga-keluarga ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Pok Citra Grand, Tuhan memimpin ini, para pelayan yang ada di dalamnya, Tuhan memberkati, dan juga Tuhan tolong supaya setiap pelayanan yang dilakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Citra Grand dalam pergumulan hidup mereka. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan mereka dan memberikan jalan keluar bagi mereka. Setiap mereka yang berada dalam sukacita pun Tuhan memberkati supaya hidup mereka semakin hari semakin dekat bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk opa-oma lansia dalam masa tua mereka, Tuhan pelihara, anugerahkan kesehatan senantiasa. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Farida Samadara yang sementara ini sedang berada dalam sukacita karena telah dipanggil pulang Bapak Robinson Samadara pada tanggal 29 Juni lalu di NTT. Kami berdoa untuk keluarga ini karena kekuatan serta penghiburan yang daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Kami percaya bahwa setiap orang-orang percaya yang dipanggil Tuhan ada bersama dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan menolong bangsa kami dalam situasi pandemi COVID ini. Kami percaya Tuhan akan memulihkan bangsa kami dan menghilangkan virus corona ini dari bangsa kami, Bapak. Untuk setiap pemerintahan kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya, para jajaran menterinya, kami percaya Tuhan ada bersama dengan mereka, memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka untuk memimpin bangsa ini semakin menjadi lebih baik. Berkati mereka Bapak ketika mereka harus mengambil keputusan akan hikmat yang berlimpah supaya keputusan itu menjadi keputusan yang terbaik Bapak. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami menaikkan syafaat kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan setiap seruan hati dan doa kami, dan Tuhan akan jawab sesuai dengan waktu dan kehendaknya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang memberi juru selamat kami menutup doa kami ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami, yang kami ucapkan secara bersama. Di surga, salam namamu, datanglah kerajaan-Mu, kehendak-Mu di bumi seperti Berikanlah kami pada hari ini, dan ampunilah kami Bapa, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja.
Persembahan juga dapat disampaikan atau sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana. Caranya dengan memilih salah satu platform di atas untuk pengiriman persembahan, lalu scan barcode, dan diisi jumlah yang akan ditransfer, dan terakhir melakukan konfirmasi. Di bawah ini adalah QR kode link Gereja POG Citra Grand. Nyanyian persembahan dari NKB 133 ayat 1 dan 2. Syukur padamu ya Allah. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu, kesempatan yang Tuhan Yesus masih memberikan kepada kami dalam ibadah rumah tangga ini untuk mempersembahkan apa yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kami sampai saat ini. Biarkan apa yang kami persembahkan itu menjadi berkat dan anugerah bagi yang memberikan dan bagi kami yang mengelolanya. Tuhan Yesus berikan hikmat supaya apa dan yang kami kelola itu bisa berguna bagi gereja dan jemaat POG Citra Grand. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 318 ayat 1 dan 2. Berbahagialah tiap rumah tangga. Di mana hati kira menyambutmu dan memandangmu dengan bersedih. Tiap anggota menanti sabdamu dan tak akan firman yang habis. Berbahagia yang seperti dalam kasih-Mu, tertateku mencari damai kekal di dalam sini-Mu, di mana dan kasih makin beri berkat penuh. Baik Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Amin.
Amin. Ibadah selesai. Salam persekutuan. Terima kasih untuk pelayan firman-Nya, Ibu Penatua Elvi, untuk prokantor dan pemusik, keluarga Pak Penatua Rio, untuk Bapak Ibu jemaat yang hadir dalam ibadah rumah tangga malam ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.